Cek sound. Oke, bertemu lagi di High Film X di Halim Movie Review. Oke, di bulan Juli ini, ya bulan Juli kok sekarang ya. Bulan Juli ini tanggal 7 bulan 7. Wah, cantik sekali kan angkanya. Ya, men, tadi tepatnya tanggal 7 bulan 7. Cukup cantik kan sekali ya untuk tanggalnya. Aneh mau review satu film, yaitu adalah film yang buat aneh gak nunggu-nunggu banget gitu buat kehadiran satu film ini, tapi cukup untuk aneh bikin penasaran ya. Itu adalah film Thor Love and Thunder, dimana ini salah satu film Marvel MCU terbaru ya, yang menurut aneh apa ya, mau bilang jelek juga kagak, dibilang bagus banget juga kagak gitu kan ya. Langsung aja kita kedekin aja ya. Lalu bikin intro lagi. Oke, jadi film Love and Thunder ini menceritakan tentang Thor yang harus menghentikan kejahatan dari Gore the God Butcher. Nah, Gore the God Butcher ini punya Necrosword untuk bertujuan untuk keinginan dia sendiri gitu kan, keinginan dia sendiri, dibantu oleh Valkyrie, Jane Foster, dan si Korg ya namanya ya, aneh lupa. Iya, itu kayak Korg. Itu untuk sinopsis singkatnya ya. Singkat banget tuh ya. Kalau misalnya kasih sinopsis banget ntar malah spoiler. Oke, jadi ini mau review sedikit aja nih, karena udah record 2 kali. Jadi untuk yang menurut aneh ini film ini cukup bagus dan cukup oke yang aneh lihat ya, itu adalah salah satunya adalah kedalaman karakter dari si Gore the God Butcher. Nah, salah satu yang menurut aneh cukup di si Mas Taika Waititi ini cukup apa ya, dia cukup belajar dari kelas kesalahan mungkin karena untuk di film Thor Ragnarok yang kemarin, Hela aja itu nggak dikasih tahu penamaan karakternya, cuma dikasih kata-kata doang. Sedangkan di Gore the God Butcher ini kita benar-benar dikasih lihat banget nih, kenapa sih Gore ini jahat, kenapa sih Gore ini pengen kesana, dan dia cukup instan lah banget untuk si Gore the God Butcher ini. Terus karakter si Christian Bale ya kan, dia meranin Gore the God Butcher, aneh cukup suka banget. Actingnya bener-bener totalitas banget. Dia ini bukan komedi ya sih. Aneh kira nih Gore the God Butcher bakal jadi komedi banget nih kan ya. Ternyata kagak. Ternyata bener-bener dia membuat si Gore the God Butcher ini bener-bener gila gitu. Dia stres aja gitu kan ya. Karena suka aja gitu. Terus Ana cukup suka dengan fightingnya. Iya, walaupun fighting di film ini banyak banget ya, banyak banget, nggak bisa dikira dikit gitu ya. Tadi ketika Ana nonton film si Thor ini Ana cukup suka beberapa scene yang menurut fightingnya emang keren banget gitu ya. Kayak di Shadow Realm tuh Ana cukup suka tuh. Suka. Terus beberapa tempat-tempatnya emang cukup suka sih di Oscar dia. Terus ketika tahun pertama kali ini cukup suka juga ketika si Thor ketemu Jane Foster pertama kali, itu kan fighting juga tuh. Terus di awal scene tuh ini cukup suka. Nah, itu. Terus untuk karakter Jane Foster di sini ya, Jane Foster di sini kita bisa dilihatkan ini keadaannya si Jane Foster ini setelah Thor The Dark World. Bener-bener diceritain banget akhirnya kan ya, dikasih lihat banget ceritanya. Kedekatan si Jane Foster sama Thor-nya emang kita kasih lihat deket banget kan ya. Walaupun udah jadi mantan tetap deket. Nah, ketika lihat film ini menjadi salah satu Love and Thunder kan, jadi ini genre itu romance, komedi gitu, action gitu kan ya. Itu tiga itu salah satu filmnya. Oke, kasih lihat kedekatannya si Jane Foster sama si Thor-nya lagi gitu. Akhirnya nostalgia banget lah. Kalau misalnya film ini penuh nostalgia, mungkin beberapa orang yang ngedenger lagunya atau nonton Thor dari Thor pertama di fase 1, di fase 2 sama di fase 3 itu kerasa banget mungkin nostalgianya gitu kan ya. Setelahnya cukup suka. Terus beberapa komedi di sini ini bilang ya, komedi di film ini beberapa ada yang gimana ya komedinya ya, tipikal MCU banget gitu. Ketika lagi genting nih keadaannya, tiba-tiba dia malah ini
malah komedi gitu, malah ngelawak. Itu nggak bisa kayak gitu, harus emang beberapa emang pas apa namanya, beberapa komedinya makanya ada beberapa ada yang ketawa, ada yang makanya lucu ketika sama sama si apa God of Galaxy itu, ada cukup suka tuh komedinya tuh, ada beberapa komedi aduh lucu pasti itu. Terus oke, kita masuk yang kekurangan dari film ini, itu udah kelebihannya ya, kelebihannya. Untuk sinematografi menurut aneh kurang apa, sinematografi emang tipikal superhero. Untuk scoring musik menurut aneh cukup suka lah untuk scoring musiknya itu ya. Terus beberapa dia nampilin beberapa lagu-lagu lama gitu, waktu Jungle itu aneh cukup suka tempatannya. Jadi menurut aneh nggak suka dari film ini ya tentu komedinya, emang komedinya bener-bener ada beberapa yang maksa, ada beberapa yang natural aja gitu kan ya. Jadi katanya film ini 4 jam dipotong karena adegan-adegan komedinya, karena ya udah khusus udah lalu potong aja tuh komedinya kan ya. Aduh, lu potong itu kalau misalnya bener-bener 4 jam komedinya banyak banget, itu kayak film komedi, udah kayak film komedi-komedi yang zaman dulu gitu kan ya. Aduh, terus penceritaan di sini berapa adegan kayak dia ngelihat gitu. Pokoknya dia penjelasan gitu, dia gunain kata-kata bukan scene ya, itu salah satu anak kurang banget ya. Harusnya lu kasih budget dikit lu buat ngejelasin si karakter ini gitu kan di situ. Terus ada penceritaan di film ini bener-bener apa ya, buatannya di pertengahan sampai akhir tuh udah flat banget gitu. Untuk di awal sampai pertengahan cukup suka, untuk di pertengahan sampai akhir aneh kurang suka. Kenapa? Karena jalan ceritanya udah cepet banget apa ya udah tensinya tuh udah cepet banget gitu, nggak nyantai gitu. Santai dulu ya, santai. Aduh, santai dulu, ini cerita tiba-tiba nih pas lagi nonton loh pas ini aja nih mau kelar tiba-tiba filmnya kan ya. Itu ya tipikal film apa ya, MCU tuh ya anjir gitu banget, tipikal MCU yang fase 4 ini ya gitu sih ya. Untungnya aneh nggak kena ini kan, nggak kena TV spot aneh. Ketika TV spot aneh belajar dari kesalahan ketika nonton Doctor Strange, aneh nggak bakal ngeliat TV spot dulu, cukup trailer 1 trailer 2 aja itu udah cukup banget. Cukup banget, gak perlu TV spot ini nggak ngeliat TV spot. Itu ya penceritaan ketika dia punya karakter kurang. Terus emang di pertengahan sampai akhir menurut aneh cukup kurang ya, tensinya cukup buru-buru lah di film ini. Terus ada beberapa komedi yang maksa, nggak pada tempatnya, tipikal MCU, actionnya kebanyakan. Makanya menurut aneh film ini nggak sebagus Thor Ragnarok dan nggak sejelek Thor Dark World gitu, makanya gitu ya. Aduh, skor akhir aneh kasih 7/10 lah. Emang beberapa nih banyak yang sukanya, tapi yang nggak sukanya dikit kan. Udah 7/10 tuh udah paling oke lah ya, 7/10 tuh. Apakah recommended lah ya, fun aja ketika kalian tonton ya. Dan beberapa ini benar-benar gak di-cut sama sekali adegan-adegan yang si flip ya, itu gak di-cut itu gak di-cut ya. Filmnya juga ada 2 post credit scene. Iya, makanya film ini cukup fun ya untuk ditonton ketika saat liburan seperti ini ya. Cukup fun. Tapi Anda mau nonton lagi nih buat bahas si film ini gitu. Ngebahas si film Thor Love and Thunder ini. Oke, nantikan saja ya buat obrolan di Heroes Time berikutnya ya tentang Thor Love and Thunder. Ini lagi cari siapa yang bisa diajak collab gitu, kayak doain aja ya. Secepatnya bakalnya ya, secepatnya kok. Oke, mungkin sekian dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ini pas share film dengan teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao, bye. Sking kan. Pasti. Oke, tadi notif.